Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah wa ba'du. Jamaah salat Asar yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, sore ini kita bahas potongan ayat Al-Qur'an yang ada di surah Al-Qasas ayat 83 berkaitan dengan siapakah orang yang pantas masuk surga menurut ayat ini. Wahid min arba'i sifatil muttaqin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama sekali, ayat-ayat awal, bahwa ada 4 sifat orang-orang yang bertakwa. Satu dari yang 4 itu adalah yu'minuna wa yusaddiquna bil ghaibiyah, beriman dan membenarkan perkara-perkara yang gaib. Wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman, bukan hanya membenarkan, bukan hanya beriman, tapi meyakini, mengiktikadkan sebenar-benar iktikad yang putus, keyakinan yang putus menurut yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, baik yang diceritakan dalam hadis, bahwa perkara gaib itu ada. Di dalam kitab tafsir Al-Munir banyak sekali perkara gaib itu. Ada yang membahas dengan al-ba'ats, bahwa hari berbangkit itu ada yaumul hisab, hari perhitungan itu ada, yaumul mizan, hari pertimbangan, wasirat, ada sirat, wal nar, ada neraka, wal jannah, ada juga surga, wal jin, termasuk perkara yang gaib yang harus kita percaya itu bahwa jin itu ada, wal malaikah, para malaikat ciptaan Allah dari nur, dari cahaya, war ruh kita juga gaib. Bahkan di sana termasuk yang gaib dari pandangan mata, wujudullahi ta'ala, yaitu wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari yang sekian banyak ini yang mau kita bahas sedikit yaitu al-jannah, surga. Dalam tafsir Al-Munir, dalam kitab tafsir Sofwatu Tafasir, saya lihat definisi pengertian tentang surga di sana itu banyak. Yang pertama, darul khulud lil mu'minin, bahwa surga itu adalah negeri yang dikekalkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi surga itu dikekalkan, bukan kekal ya, tapi dikekalkan. Surga itu bukan abadi, diabadikan Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kita sering dengar ustaz ceramah, surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dipandang oleh mata, wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basar, sesuatu yang tak pernah terlintas di dalam hati. Jadi apa keindahan yang pernah terlintas di dalam hati kita, pernah terlihat oleh mata kita, pernah terdengar oleh telinga kita, itu belum apa-apa dibandingkan surga yang kelak ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Sesuai yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Apa kata Anas Ibnu Abbas? Laisa fid dunya minal jannati syai'un illal asma. Yang ada di dunia ini untuk nanti di negeri akhirat hanya nama. Misalkan durian, di akhirat nanti ada durian. Misalkannya pisang, seperti di surah Al-Waqiah itu ada pisang. Tapi berbeda pisang yang ada di dunia dan di akhirat. Rasanya, nikmatnya berbeda, tapi namanya sama. Hanya sama, kenamaan masih, menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada lagi yang mengatakan surga itu hadaik, kebun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kalau kita lihat seorang pelukis menggambarkan keindahan surga itu selalu diiringi ada kebun-kebun, pohon yang besar, diiringi dengan sungai. Jadi kalau lukisan yang perumpamaan surga kan sering dilukiskan seperti itu. Ternyata di dalam tafsir juga dikatakan
bahwa surga itu adalah hadaiku zat asjarin, kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon yang besar, wa masakin, tempat tinggal, tajri min tahti kusuriha anharul jannah, mengalir di bawah istananya anharul jannah, sungai-sungai yang ada di surga. Ini kisah-kisah yang mungkin akan kita lewati nanti, mudah-mudahan semua ahli surga insyaallah. Wa summiyat jannah, kenapa dinamakan surga itu dengan surga, dinamakan jannah itu dengan jannah? Li'annaha tujinnu man fiha bisajariha, karena orang-orang yang ada di sana itu tertutup dengan pohonnya. Jadi pohon yang ada di surga itu sangat besar, daunnya rindang. Jadi orang-orang yang bermain di bawahnya itu terlindungi redupnya pohon itu. Jadi dinamakan surga dengan surga karena dia melindungi, menutupnya gitu. Jadi terjadi ketenangan, keindahan di dalam surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, keindahan sebahagian surga yang kita sebutkan ini itu Allah berikan kepada siapa? Nah, di dalam surah Al-Qasas ayat 83 ini Allah katakan, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Akhirat yang dimaksud itu hiyal jannah, adalah surga. Bagi siapa diberikan? Lillazina la yuriduna uluwan fil ardi, bagi orang-orang yang tidak angkuh ketika hidup di dunia. Uluwan itu asal arti katanya tinggi. Jadi orang-orang yang meninggi bawaannya, angkuh sikapnya, itu bukan ahli surga menurut ayat ini. Bahkan di tafsirnya dikatakan la kohron, surga itu tidak diberikan bagi orang yang suka bertindak sewenang-wenang. Zaman sekarang ada Pak yang bertindak sewenang-wenang, itu mereka tuh tak boleh dapat surga. Dan jalan mana? Iko dan agak-agak ngeri gini jalan-jalan. Ada ndak orang hidup nih bertindak sesuka hati dia? Hukum dia langgar, dia buat hukum, lalu hukum itu dia langgar, dan dia punya jawaban tersendiri. Dia katakan untuk yang ini hukum itu boleh, untuk yang ini tidak boleh. Suka-suka dia, sesuka hati urat perut dia. Itu bahasa Medannya. Ada orang sekarang bertindak sewenang-wenang. Kata Allah, surga tak akan diberikan kepada mereka uluan, bertindak sesuka hati. La qahran, tidak diberikan kepada orang-orang sewenang-wenang. Wala takabburon, tidak diberikan kepada orang yang takabur, sombong, bagak ngomongnya, tingginya, hebatnya ngomong. Saya sebutkan orangnya Pak. Wala ghalabatan, surga itu tidak diberikan kepada orang yang ghalabah, merasa berkuasa, dialah yang hebat, angkuh, sombong. Itu yang diceritakan. Bahkan di dalam tafsir di sini disebutkan innad darul akhirah wa na'imahad daim, sesungguhnya negeri akhirat, surga dan segala kenikmatan yang abadi itu la yahul, kenikmatan yang tidak akan pernah hilang, wala yazul, tidak akan pernah pergi, wala anafih, kenikmatan yang engkau tak perlu kerja keras dalam mencarinya, wala masyaqqah, kenikmatan yang engkau dapatkan tidak sulit, yaj'aluha rabbuka, akan diberikan oleh Tuhanmu li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman, al mutawadhi'ina fil ar, yaitu yang rendah hati ketika dia hidup di dunia. Jadilah orang yang rendah hati, tidak usah sombong, tidak usah bangga, sederhana, rendah hati. Penting itu, karena dalam hadis dikatakan innahu uhiya ilayya an tawadhu, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad, kalian bersifat tawaduklah, tidak usah sombong-sombong, rendah hatilah, tidak usah sok bangga. La taqkhar ahad ala ahad, jangan seseorang itu membanggakan dengan orang lain, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu, siapa yang merendahkan hatinya karena Allah,
maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Rendah diri tak boleh itu. Rendah hati itu dia direndahkan tidak hina, dihinakan tidak hina, ditinggikan pun dia tidak tinggi, sedang itu orang-orang yang rendah hati. Janjiannya apa? Orang-orang yang rendah hati itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibir, kalau ada di dalam hatinya sekecil biji sawi itu sifat sombong, merasa lebih dari orang lain. Sifatnya disebut dengan sifat ananiah, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling cerdas, merasa paling, pokoknya palinglah dia semua. Itu tak akan masuk surga, karena surga itu diberikan al-mutawadhi'in, orang-orang yang bersifat rendah hati ketika dia hidup di dunia. Jadi ketika Nabi sampaikan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ada seseorang bertanya dia kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu sana." Ada seseorang ya Rasulullah, dia kalau pakai pakaian suka dia pakainya cantik-cantik, indah-indah, bagus-bagus. Wa na'lahu hasanah, kemudian kalau dia pakai terompah, pakai selop, pakai sandal, pakai sepatu, dia pakai yang bagus-bagus. Bagaimana dengan orang seperti itu? Kata sahabatnya kepada Rasulullah. Nabi katakan, innallaha jamil, Allah itu indah, wa yuhib, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan Allah suka kepada yang indah-indah. Jadi kalau kita pakai megah mewah bagus tuh Pak, apalagi untuk sholat. Ini penting nih, dalam syiar agama ini penting gagah. Jadi Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki ditanya orang, "Syekh, kenapa pakaian Syekh mewah-mewah? Islam kan tak menganjurkan seperti itu." Apa kata Syekh itu? "Saya memuliakan ilmu yang Allah titipkan di dalam dada saya." Jadi ilmunya banyak, jadi dia pakaian bagus, pakaian sopan agar dimuliakan. Jadi kita boleh terlebih-lebih beribadah. Urusan dunia saja, undangan pernikahan saja kita pakai bagus, maka ke masjid melaksanakan sholat ibadah maka harus pakaian bagus. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang tak boleh itu kata Nabi al-kibir, sombong. Apa kibir itu? Batarul haq, menolak kebenaran, wa humtun nas, meremehkan orang. Itu yang tak boleh. Apa kawan? So hebat orang sombong sekarang banyak. Ini ada pesan indah dari seorang ulama sufi, Sufyan Ats-Tsauri. Nama ini populer. Apa kata beliau? Kullu ma'siyatin nasyiatin an syahwin. Setiap kemaksiatan, setiap dosa yang terbit dari nafsu. Jadi ada dosa terbit dari nafsu, ada dosa terbitnya bukan dari nafsu, tapi terbitnya dari sifat sombong. Setiap dosa yang terbit dari nafsu, fa innahu yurja ghufranuhu, masih berkemungkinan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang terbit timbul dari nafsu syahwat, maka masih kemungkinan besar dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu maksiatin nasya'at an kibir. Setiap maksiat, dosa yang timbul dari sifat sombong, fa innahu la yurja ghufranuh, kata Sufyan Ats-Tsauri, itu berat dapat ampunan. Kenapa seperti itu? Li'anna maksiata iblis kana asbuha minal kibir. Karena dosa maksiat yang dilakukan iblis itu awalnya kan karena sombong. Jadi orang-orang yang sombong itu hati-hati, peluang nerakanya lebih besar. Wa zillatu Adam alaihissalam kana asbuha minasyahwat. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu dari nafsu. Jadi Adam dapat ampunan Allah karena dia nafsu memakan buah khuldi itu. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh iblis karena sombong. Jadi iblis tak dapat peluang ampunan, sedangkan Nabi Adam masih dapat peluangan ampunan. Kemudian kata Allah, ahli surga itu menurut ayat ini dua. Satu, la yuriduna uluwan fil ardi,
yaitu orang-orang yang tidak hidupnya di dunia ini sewenang-wenang, tidak sombong, tidak merasa berkuasa. Yang kedua, wala fasada, yaitu orang yang tak suka berbuat kerusakan, yang tak suka mengambil harta orang, dan tak suka membuat proyek proyek fiktif. Ada proyek fiktif itu kan, nama daerahnya ada, nama desanya ada, tapi desanya tidak ada. Dikucurkanlah dana dari pemerintah untuk desa ini, untuk desa itu kan bermain sekarang kan. Masih ada model-model seperti itu sekarang. Tafsirnya di dalam tafsir ini dikatakan bi akhzi amwalihim bi ghairiha. Orang yang membuat kerusakan itu adalah orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak, mengambil uang rakyat tanpa hak. Ada yang dengan hak, apa gaji kan dengan hak tuh, diizinkan, dibenarkan dalam agama. Tetapi mencuri, merampok, korupsi itu kan mengambil tanpa hak. Itu kata Al-Qur'an wala fasada, dia tak pantas masuk surga. Wal aqibatu lil muttaqin wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Jadi orang-orang yang mengambil harta tanpa hak ini kan zalim. Apa kata Allah? Aku zolim kalau tidak membalas kezoliman orang lain. Jadi orang-orang yang zolim itu Bapak Ibu sekalian, tak pun kita balas itu pasti dibalas oleh Allah. Karena kata Allah, ana zolim, aku zolim kata Allah, kalau tidak membalas kezoliman orang yang zolim. Yang sekarang merasa hebat, merasa sombong, merasa dialah segala-galanya, duduk di atas, jatuh sesuka hati dia karena kezoliman itu dia lakukan, dianggap tak dibalas. Jangan, sekecil apapun tak pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair syarran. Siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan, ya roh, dia akan dapat. Kalian yang zalim tunggu, tak dapat kalian di dunia ini, kalian akan dapatkan nanti di akhirat. Ini dua nih ya, sifat yang tak pantas masuk surga. Pertama apa? Merasa hebat. Yang kedua, zalim menurut ayat ini, suka ngambil hak orang. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.